Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan membuatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, di video hari ini saya kembali mempunyai beberapa chart yang akan saya lakukan updates. Di antaranya adalah tentunya chart Bitcoin. Nanti juga kita bakalan bahas soal Bitcoin dominance. Dan juga ada sesuatu yang mungkin perlu kita waspadai, terutama kalau misalnya teman-teman merupakan altcoin holder. Semuanya bakal kita bahas di video hari ini. So, kalau misalnya kalian tertarik tentang semua itu, stay tune terus sampai akhir video. Sekarang kita bakalan mulai dari market cap terlebih dahulu. Per hari ini, secara global, market cap crypto berada di angka 1,04 triliun dolar atau turun sekitar 0,99%. Nah, di top 10 coin sendiri, sebenarnya kita melihat juga dominan berwarna merah, penurunannya ranging antara 0, sekian persen hingga kurang lebih 3%. So, secara overall kita bisa ambil kesimpulan bahwa dalam 24 jam terakhir, market cenderung terkoreksi. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke beberapa chart yang pengen saya update ke kalian hari ini. Nah, teman-teman, yang pertama saya pengen bahas mulai dari dollar index lagi, sorry. Bitcoin dominance gitu ya. Bitcoin dominance kita bisa perhatikan sudah berminggu-minggu, teman-teman. Itu berada di atas area yang sebelumnya menjadi area major resistance, yaitu adalah 47,47% sampai 48,7%. Kita sudah berminggu-minggu terkonsolidasi di atas area tersebut. Dan kita sudah berhasil untuk sepertinya secara valid untuk breakout dari range ini, dan sekarang berada di atas range tersebut, dan kali ini harusnya menjadikan area ini menjadi kembali sebuah area support. Oke, dan yang kita lihat sekarang terbentuk di Bitcoin dominance itu adalah semacam konsolidasi sekaligus pattern continuation. Kalau di sini cenderung mirip seperti pattern bull flag gitu ya. Nah, kalau misalnya kita bisa melihat Bitcoin dominance kemudian breakout dari bull flag ini, maka saya rasa Bitcoin dominance kemudian akan melanjutkan kenaikannya ke beberapa area yang sudah pernah kita tandai sebelumnya. Area terdekat itu ada di sekitaran 53,2%. Area kedua itu ada di area 57,36%, dan area yang lebih tinggi lagi nanti ada di sekitaran area 62,58%. Nah, teman-teman, ada beberapa skenario yang bisa menyebabkan Bitcoin dominance itu meroket ke beberapa area ini. Antara pertama, Bitcoin itu rally, tetapi altcoin itu cuma diem. Gitu ya. Jadi Bitcoin misalnya rally ke angka 35.000, 40.000, tetapi altcoin masih stay di kurang lebih area yang sama dengan yang kita lihat sekarang. Nah, itu bisa menyebabkan kemudian Bitcoin dominance itu naik persentasenya lumayan tinggi. Itu mungkin masih oke senarionya, terutama untuk teman-teman yang merupakan altcoin holders, karena masih stay di angka yang sama. Tetapi skenario kedua adalah yang mungkin tidak diharapkan oleh para altcoin holders. Kalau ternyata Bitcoin itu terkoreksi, gitu ya, Bitcoin terkoreksi, tapi altcoinnya terkoreksi lebih dalam. Nah, kalau sampai itu yang terjadi, itu juga bisa menyebabkan Bitcoin dominance itu naik. Kenapa? Karena ketika kita berada di fase-fase di mana banyak sekali FUD yang bertebaran, alias fear berada di market, memang biasanya cenderung investor itu akan masuk ke aset yang menurut mereka lebih aman. Yaitu kalau misalnya di crypto, ya berarti Bitcoin. Antara mereka kalau membeli pun lebih prefer beli Bitcoin, atau mereka yang masih mempunyai altcoin yang cukup banyak, bisa jadi sebagian di-convert ke dalam bentuk Bitcoin. Karena biasanya memang ketika Bitcoin itu terkoreksi, altcoin itu terkoreksi biasanya bakalan lebih dalam gitu. Misalnya Bitcoin terkoreksi 10%, altcoin itu bisa kadang-kadang sampai 30%, 40%, mungkin ada yang sampai 50%. So, itulah beberapa alasan yang bisa menyebabkan kemudian Bitcoin dominance itu mengalami kenaikan ke beberapa area ini. Dan secara price action di Bitcoin dominance, saya rasa probability-nya cukup tinggi bahwa dalam beberapa waktu ke depan, mungkin beberapa minggu ke depan, kita bisa melihat Bitcoin dominance itu kembali start untuk rally. Tentunya
idealnya untuk kita-kita yang merupakan altcoin holder juga adalah pengen kalau senario pertama yang terjadi, yaitu adalah Bitcoin itu rally, sedangkan altcoin masih stay di kurang lebih area yang sama gitu ya. Jadi kita nggak juga mengalami loss yang luar biasa besar di altcoin kita. Nah, tapi yang juga saya pengen ingatkan ke teman-teman adalah kalau misalnya saya perhatikan total market cap di sini, ini adalah total market cap jika kita mengeluarkan Bitcoin, teman-teman. Jadi ini pure adalah altcoin semuanya, include juga Ethereum. Nah, ada sesuatu hal yang menarik juga pengen saya bahas di sini. Kalau misalnya teman-teman kita mampu atau kita melihat total market cap altcoin di sini itu mampu jebol di bawah area 500 billion dollar di sini, itu akan menjadi sebuah berita buruk, teman-teman. Kenapa? Karena kalau kalian perhatikan, berkali-kali kita mencoba untuk break di bawah area ini, kemudian tidak berhasil, teman-teman. Ya kan? Yang berarti kita bisa ambil kesimpulan, memang setiap kali kita nyentuh ke market cap kurang lebih 500 billion dollar, selalu ada orang-orang yang menyerok di area tersebut untuk altcoin-nya. Tetapi pertanyaannya, apakah buyers masih tersisa banyak gitu? Kalau misalnya sudah tidak ada buyers-nya, alias semuanya sudah lakukan akumulasi gitu ya, tidak lagi tersisa buying pressure di sekitaran area di sini, maka yang berikutnya terjadi bisa jadi adalah kita melakukan breakdown. Dan kalau itu yang kita lihat teman-teman, maka kita sudah bisa expect bahwa altcoin kemungkinan minimal akan ngeretes ke angka 430 billion dollar sebagai area support terakhir, teman-teman. Karena kalau kalian perhatikan sebelumnya di sekitaran area di sini juga selalu ada buying pressure. Jadi kalau misalnya kita drop ke area di sini, itu sudah cukup untuk membuat altcoin drop kurang lebih 16%, teman-teman. Oke, kalau misalnya di top 10 coin seperti Ethereum, Solana, oke, kita mungkin bisa expect penurunannya hanya 15-20%. Tapi kalau misalnya kalian yang pegang mid cap, terlebih lagi low cap, itu penurunannya mungkin bisa sampai 40 atau 50%, teman-teman. Oke, tentunya ya saya tidak harapkan itu terjadi, tapi ini perlu kita waspadai. Kalau sampai kita melihat Bitcoin start untuk terkoreksi lebih dalam dan market cap dari altcoin di sini jebol di bawah 500 billion dollar, itu bisa menjadi pertanda bahwa kita akan melihat start penurunan yang lebih signifikan menuju minimal ke area 431 billion dollar yang kalau juga mampu kita jebol, teman-teman, itu akan menjadi sebuah disaster. Karena kalau misalnya kita lihat ini kita jebol, kalau kalian perhatikan ini adalah top dari all time high sebelumnya untuk market cap dari altcoin, teman-teman. Ini selalu berhasil dipertahankan. Kalau ini sampai mampu kita jebol, maka next target itu sudah ada di area 330 billion dollar. Oke, next-nya lagi ada di sekitaran area 252 billion dollar. Jadi ini kita bicara soal worst case scenario, teman-teman, atau senario terburuk yang bisa saja terjadi. Nah, kalau kita ukur, teman-teman, nggak usah sampai yang paling bawah deh. Kita anggap kita cuma nyampe ke area support terdekat di sini. Kalau misalnya memang area di sini jebol yang 16% itu, maka next-nya sudah ada di 37%. Oke, next-nya lagi sudah ada angka 52%, teman-teman. Ini tujuannya bukan untuk menakut-nakuti teman-teman ya, bahwa menyampaikan bukan berarti garansi juga kita akan drop sampai 50% di semua altcoin. Tidak, tetapi ini adalah pembahasan untuk worst case scenario. Jadi kalau misalnya teman-teman tidak prepare terhadap senario tersebut, ya kalian harus mulai prepare dari sekarang. Itu adalah tujuan saya untuk menyampaikan hal ini. Kalau misalnya kalian merasa bahwa kalian tidak akan mampu untuk nge-handle posisi atau keadaan tersebut, mungkin kalian harus adjust sedikit. Mungkin kalian mengurangi sedikit porsi altcoin kalian, mungkin ditaruh ke Bitcoin, dan lain sebagainya. Tetapi itu mungkin baru boleh kalian lakukan kalau memang kita akan menjebol di bawah area 494 kalau untuk spesifik ya teman-teman. Kalau range-nya ya sekitaran 500 sampai 494 dolar, itu adalah range yang menjadi support terakhir yang tidak mau kita break. Kalau kita break, area terdekat 433, area kedua sudah di sekitaran 332, area terakhir mungkin ada di sekitaran 248 billion dollar. Ya, kalau untuk yang di sini saya rasa chance-nya cukup kecil ya untuk kita nyampe ke area tersebut. Banter-banter mungkin menurut saya nyampe ke sekitaran area di sini mungkin sudah harusnya akan ada buying pressure yang cukup kuat, teman-teman. Oke, so itu adalah hal yang perlu kita waspadai jika kita merupakan seorang altcoin holders. Kalau ternyata kita jebol ke dua area tersebut, kita berpotensi melihat altcoin itu jebol dan drop
luar biasa kenceng ke bawah. Dan sebenarnya kalau misalnya kalian siap dengan senario tersebut, yang artinya mungkin kalian sudah prepare sebagian portofolio kalian dalam bentuk cash juga, ya kalian bisa menyerok dengan harga yang jauh lebih murah, teman-teman. Tapi apakah garansi hal tersebut akan terjadi? Tidak, tetapi kalian wajib mempersiapkan apabila hal tersebut terjadi. Itulah kenapa selalu disampaikan ke teman-teman semua, saya pribadi menyampaikan satu kalimat yang singkat sebenarnya, tapi ini menurut saya akan bisa membuat kalian tenang ketika hold portofolio kalian. Yaitu adalah kalian harus men-setting portofolio kalian sedemikian rupa supaya sampai kalian merasa kalian akan mampu untuk nge-hold portofolio tersebut sampai beberapa tahun ke depan. Yang artinya apa, teman-teman? Artinya senario apapun yang terjadi di market nantinya, kalian tidak akan bergeming sama sekali secara mental. Artinya kalian memang sudah persiapin portofolio saya memang maunya begini sampai beberapa tahun ke depan, apapun yang terjadi saya bakalan bisa hold. Nah, itu yang saya mau kalian lakukan ke portofolio kalian. Dan jangan sampai lupa, sekali lagi, untuk sisain cadangan cash. Minimal 15-20%, supaya apabila hal tersebut terjadi, kalian masih mempunyai sisa cash untuk dapat menyerok di harga yang lebih murah. So, itu adalah beberapa chart, teman-teman, yang menurut saya pengen saya update ke kalian, karena udah cukup lama juga ya, kita nggak update untuk Bitcoin dominance dan juga total market cap jika kita exclude Bitcoin. Nah, sekarang kita bahas spesifik Bitcoin. What happened? So, teman-teman, yang saya sampaikan di video kemarin adalah saya expect sebenarnya Bitcoin untuk kembali nge-retest dulu ke trendline, baru dari sana kita akan drop. Tapi kita ternyata cuman nge-retest ke area high terakhir dan sudah start untuk drop. Dan teman-teman, berita buruknya lagi, kita sudah kembali reclaim atau jebol di bawah area support di sini, teman-teman. Kita sudah melihat bahkan mungkin 2 candle 4 hour itu sudah di bawah area 26.200. Which is menurut saya merupakan pertanda yang cukup besar bahwa untuk sementara selling pressure terlihat cukup besar. Dan ini memberikan saya tanda bahwa sepertinya yang kita lihat di sini potensially adalah pembentukan lower high yang baru, teman-teman. Sehingga jika kita melihat kembali ada semacam bearish continuation pattern dari sini, teman-teman, ini kemungkinan bisa dimanfaatkan kembali untuk short setup dan menargetkan paling dekat itu di sekitaran area 25.300, next target di area low terakhir di 24.900, yang terakhir adalah target di mana saya sudah akan start untuk building long position untuk swing saya, yaitu adalah di range 24 sampai 23.000 dolar. Ini bisa menjadi main target, teman-teman, dari penurunan Bitcoin berikutnya, yang sekali lagi sampai sekarang pun masih bertahan di struktur bearish. Sekali lagi, lower high dan lower low itu terus-menerus tercipta, so kita belum bisa mengambil kesimpulan bahwa struktur bearish ini sudah dipecah dan kita udah ke struktur bullish. Belum. Dan ini sudah saya sampaikan berkali-kali, teman-teman, dari video beberapa hari terakhir. So, penurunan yang kita lihat di sini harusnya tidak membuat kalian surprise. Oke, kita sudah expect salah satu senario di mana kita bisa drop ke lower low baru, itu bisa aja terjadi. So, kalau misalnya kita lihat sekarang, yang bisa kita lakukan berikutnya adalah menunggu, teman-teman. Jika kita memang mendapatkan ada semacam pattern bearish continuation di sekitaran area di sini, ketika breakdown dari pattern tersebut, ini mungkin bisa teman-teman jadikan sebagai peluang untuk short dan menargetkan ke minimal area 25.300-an. Nah, untuk dapat menginvalidasi senario di mana kita mendapatkan short setup di sini adalah apabila kita mendapatkan tiba-tiba ada impulsive move ke atas dan kemudian membuat V-shape recovery. Jika ini yang kita lihat, maka itu menginvalidasi senario di mana saya akan mencoba untuk mencari short setup, dan justru dari sana mungkin saya akan start untuk kembali short term berada di keadaan bullish karena kita mendapatkan ada indikasi V-shape recovery. Nah, kita kemungkinan akan kembali nge-retest ke area trendline. Oke. So, untuk sementara tentunya short term saya bakalan cenderung bearish sampai saya dibuktikan salah. Oke. Dan yang saya akan tunggu berikutnya adalah semacam bearish continuation pattern di sekitaran area di sini, sekali lagi untuk mencari short setup dan menargetkan ke beberapa area yang tadi saya sebutkan. So, saya rasa penjelasannya cukup jelas ya, teman-teman, untuk video hari ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.